微笑穿梭回几把，转身泪色眼底。多想和从前一样，牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，多情分手去安康。时光是我们习惯，不要再让你变老了，不要让我一直换你岁月长了。你是要强的爸爸，我能为你做些什么？你不知道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，常常撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大啦。多想和从前一样，牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，多情分手去安康。时光是块马鞋吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长留。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，常常撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大啦。时光是块马鞋吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长留。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大啦。感谢一路上有你的存在。Shalom, kita berjumpa di hari Minggu yang istimewa ini, di mana di hari ini kita memperingati di seluruh dunia adalah Hari Ayah. Dan hari ini di dalam kita merayakan Hari Ayah adalah hari istimewa di mana firman Tuhan akan disampaikan. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai firman Tuhan disampaikan, kita akan mendengarkan bahwa firman Tuhan yang dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari kita siapkan hati kita, karena hari ini, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Weliar Kauntu, yaitu dengan pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak semua kita berdoa. Mari berdoa.
Bapa yang di surga, segala puji syukur bagimu, bahwa pada hari ini di mana kami semua boleh merayakan hari ayah. Kiranya Engkau memberkati setiap ayah-ayah Tuhan. Demikian juga ibu-ibu yang mendampingi ayah-ayah. Tuhan sertai. Dan kalau hari ini hamba-Mu yang melayani firman-Mu, yang mengabarkan firman-Mu Engkau pakai secara heran. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, Pendeta Weliar Kaunto, firman-Mu terus turun terpancarkan. Biar kami semua yang akan mendengar firman-Mu diberkati, disertai, dan dilindungi. Khususnya di tengah-tengah pandemik virus corona yang semakin banyak orang yang menjadi korban. Tapi kami tahu Tuhan perlindungan-Mu nyata. Lebih daripada itu semua, kami juga terus berdoa Tuhan, di dalam kesempatan mendengar firman-Mu ini, biar firman-Mu terus mengalahkan segala virus-virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu, biar Engkau membuka hati, biar hati kami boleh menerima firman yang kudus ke tempat-tempat yang subur dan yang paling subur. Di dalam nama Yesus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat GBI Avia CBD Polonia Medan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali sekalipun secara online saya bisa melayani saudara. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, tetap dalam penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, buka hati kita sekali lagi. Saja kita menyatakan kepada Tuhan, biar setiap kita hanya mau menyenangkan hatinya Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat tangan kita katakan, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami nyatakan kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu, Yesus, selamanya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sebab itu layak Tuhan Engkau dipuji dan disembah. Layaklah Tuhan kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami punya telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Hati yang lemah lembut untuk memahami pesan firman-Mu Tuhan. Terlebih beri kami kuasa untuk melakukan firman-Mu. Supaya bukan sekedar pengetahuan, tapi kami hidup di dalamnya dan kami diubahkan oleh firman-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu, urapi hamba-Mu ini secara khusus. Dan kami semua di tempat di mana kami berada, kami mendengarkan perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin.
Amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan memberikan tema kepada saya, imam dalam keluarga. Ya, memang ini masih terkait dengan Father's Day, ya. Bagaimana seorang pria menjadi imam di dalam keluarga itu adalah perintah. Tangkap baik-baik bahwa ini bukan himbauan. Sebab Tuhan telah memberikan tugas kepada setiap pria, setiap suami, ayah, untuk menjadi imam di dalam keluarganya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya ingat apa yang dituliskan di dalam Efesus pasal yang ke-5. Biasanya ayat ini diucapkan pada waktu pernikahan, memberkati pernikahan pasangan istri dan suami. Tapi mari saja kita melihat pesan ini supaya kita sadar tanggung jawab apa yang diberikan Tuhan kepada seorang pria, ya. Tapi juga Tuhan berikan tanggung jawab kepada seorang istri. Nah, saya akan bacakan di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Boleh katakan amin. Ayat 24 teruskan 3-4. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, sudah dikasih Tuhan, biasanya para suami itu menggunakan ayat yang ke-22, 23 ya, itu sebagai senjata dan berkata istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Jadi di garis bawah itu dalam segala hal. Istri harus tunduk kepada suami. Yes, itu firman Tuhan. Tapi jangan lupa ada bagian suami. Kalau kita baca tuh sebetulnya masih lebih panjang, bagian suaminya masih banyak. Cuma saya stop di ayat 26. Karena saya percaya begini, begitu suami itu melakukan bagiannya, saya percaya istri akan mampu melakukan bagiannya. Karena ayat ini dikatakan di ayat 25, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Inisiatif mengasihi itu datang dari Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah begitu mengasihi sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kasih Allah dulu untuk menyelamatkan umatnya. Baru kita umatnya belajar mengasihi Tuhan. Saudara, demikian juga saya percaya prinsip ini berlaku. Seorang suami harus melakukan bagiannya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu dikatakan, demikian suami mengasihi istrinya. Kalau itu dilakukan, maka saya percaya ayat 22-23 itu berlaku. Saya percaya semua suami yang menyaksikan, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kita rindu keluarga kita diberkati. Kita rindu keluarga kita berbahagia. Kita rindu punya keluarga yang ideal. Punya istri yang mengasihi Tuhan. Istri yang tunduk pada suami. Istri yang berperan dengan baik. Ya, istri yang sebagai penolong bukan perongrong. Istri yang menopang dalam doa keluarganya. Wah, itu kita rindukan. Berapa banyak kita ingin itu terjadi. Tapi mungkin kita berkata, gimana caranya? Ini keluarga saya begini. Sebelum semua itu kita perkatakan, mari saya ajak para suami termasuk saya. Pria, ayo kita mengoreksi. Adakah kita sudah melakukan bagian sesuai firman Tuhan? Seorang suami itu harus mengasihi seperti Kristus. Nah, judul daripada tema ini adalah imam dalam keluarga. Peran suami sebagai imam dalam keluarga. Tentunya itu persis dikatakan di ayat tadi. Seperti Kristus kepada jemaatnya.
Saudara, Tuhan Yesus dikatakan itu imam besar agung kita. Kalau kita mau meneladani imam itu sesungguhnya, mari kita meneladani Kristus. Seorang imam itu bertanggung jawab untuk keadaan umatnya. Jadi kalau imam dalam keluarga, dia yang memikul tanggung jawab untuk keadaan keluarganya. Bukan hanya secara rohani, peran seorang imam itu tanggung jawabnya, itu saling berkait. Jikalau kita melakukan bagian peran imam dengan benar, maka keluarga diberkati. Karena itu kalau kita melihat dalam sejarah bangsa Israel, ketika imam yang memimpin bangsa itu hidup benar di hadapan Tuhan, negeri itu diberkati. Ketika Samuel sebagai imam, wah luar biasa bangsa Israel kemudian dilindungi, diberkati. Karena imam yang hidup benar. Tapi ketika dipimpin oleh seorang imam yang hidupnya jahat, tidak benar. Seperti Imam Eli di perjanjian lama. Anak-anak juga berlaku gak benar. Bangsa Israel mengalami kekalahan. Bangsa Israel mengalami kerugian besar. Bahkan tabut Allah itu dicuri oleh orang Filistin. Semua peralatan bait Allah dicuri. Keadaan yang mempermalukan bangsa itu terjadi. Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya demikian pun dalam skop kecil. Sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang diberkati. Kalau suami sungguh menjalankan peran sebagai imam. Ada yang berkata gini, Pak, saya ini kalau di keluarga saya kalau doa, wah saya nggak pinter. Saya nggak pinter ngomong, saya nggak bisa doa, nggak bisa jadi imam. Kalau doa itu istri saya lebih pandai doa. Saya mau beritahu satu perkara. Peran sebagai imam bukan sekedar pinter ngomong atau pinter doa. Peran sebagai imam adalah otoritas ilahi yang diberikan. Ketika imam hidup benar, maka keluarganya akan dituntun pada kebenaran. Tapi ketika imam itu berdosa, keluarganya akan mengalami celaka. Karena itu ini bicara otoritas, bukan soal pinter ngomong. Kalau orang punya otoritas, dia bisa tugaskan orang lain. Kamu wakili, bawa doa. Karena kamu lebih pinter ngomong. Tapi otoritas itu tetap dipegang oleh seorang imam. Yang mengerti katakan amin. Mari para suami seperti saya, sama-sama. Mari kita punya komitmen Tuhan. Berikan saya otoritas imam supaya keluarga saya keluarga diberkati. Kita mau meneladani Tuhan Yesus supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Saya mau tanya, ada berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan saudara yang mau diberkati. Saya ajak kita angkat suara, kita nyanyikan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Nah saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi imam. Firman Tuhan berkata kita ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, untuk menjadi imam itu adalah kasih karunia, pilihan Tuhan buat kita semua. Itu adalah status rohani ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tanggung jawab kita, dimanapun kita berada menjadi imam. Ya, kita di kantor, di perusahaan, kita itu menjadi imam buat bawahan karyawan kita. Memohon kemurahan Tuhan, memberkati semua. Namun tanggung jawab itu yang lebih berat untuk seorang imam.
Karena begitu imam hidup tidak benar di hadapan Tuhan, itu nanti pengaruhnya ke bawah. Sebagai suami kalau kita tidak menjalankan hidup sebagai imam yang benar, itu pengaruh keluarga. Gak heran anak-anaknya gak karu-karuan bisa. Oh keluarganya mengalami hal-hal yang gak baik. Mungkin kalau finansial, oh mungkin hebat, diberkati. Gak tahu caranya gimana. Tapi hati-hati. Kadang-kadang itu semua sementara. Sampai satu ketika goncangan hebat itu datang. Karena itu saya mengajak semua kita, ayo kita menjadi imam. Yang selalu membawa keluarga kita kepada Tuhan. Apalagi pesan di Father's Day ini khusus untuk para suami. Tapi firman Tuhan ini berlaku untuk semua juga. Karena kita adalah imamat yang rajani. Yang mengerti katakan amin. Saya ingin mengajak kita membaca satu bagian ayat dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Di sini dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini imam besar yang jadi teladan. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara dikasih Tuhan, teladan kita sebagai imam adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Dia menjadi teladan hidup yang penuh integritas. Kenapa? Dikatakan dia dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Dia tetap hidup dalam integritas rohani yang benar. Tidak heran, berkat Allah itu mengalir. Demikian juga kalau kita hidup meneladani Tuhan Yesus sebagai imam besar. Kita yang hidup benar di hadapan Tuhan akan membawa orang-orang di bawah kita, keluarga kita, itu semua diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita merenungkan bagaimana dikatakan tadi, imam besar kita tuh dicobai benar, tapi tidak berbuat dosa. Memang dia dicobai. Memang dia mengalami berbagai namanya pencobaan, tapi tidak berbuat dosa. Saya ingin mengajak kita merenungkan dengan cepat. Ada 3 pencobaan yang Tuhan Yesus terima pada waktu di padang gurun. Yang pertama, the first temptation itu menyangkut kedagingan. Dikatakan begini, lalu datanglah si pencoba itu iblis dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dikasih Tuhan, pencobaan yang pertama yang Tuhan Yesus terima itu bicara kedagingan. Hawa nafsu, ini daging ini selalu inginnya melakukan, ya dipuaskan, selalu inginnya dipuaskan. Tuhan Yesus alami pencobaan itu. Tuhan Yesus itu 40 hari 40 malam. Dia berdoa, berpuasa, dia tidak makan, tidak minum. Jadi bayangkan kalau kita membaca kisah ini sebetulnya itu pada akhir-akhir dari masa puasa 40 hari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dalam keadaan yang lapar-laparnya, haus-hausnya. Pada titik yang terlemah itu, dia dicobai. Tapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dikasih Tuhan, tangkap baik-baik. Ketika kita dicobai, itu pasti datangnya bukan pada momen kita semua baik. Momen yang aman kita lagi kuat secara rohani. Biasanya pencobaan itu datang pada titik terlemah dari keadaan kita. Biasanya begitu titik terlemah artinya begini. Orang bilang udah lu ikut aja gak ada orang yang lihat kok. Waduh dicobai, waduh gimana nih saya udah lapar. Wah saya bilang ya udahlah saya sikat aja lah. Dalam berbagai hal, kedagingan. Saudara urusan bisnis, wartawan udahlah kan jauh dari keluarga gak ada yang lihat. Udahlah nikmati aja dulu, hati-hati saudara. Justru pencobaan itu datang bukan saat lagi, semua lagi aman. Ada yang melindungi, kita lagi dalam keadaan rohani kumpul. Itu nolaknya gampang. Tidak. Tapi pencobaan itu datang justru di titik terlemah seringkali.
Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa kuat? Kuncinya adalah firman Tuhan. Karena itu orang yang hidup membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu akan kuat. Bahkan di titik terlemah sekalipun dia memilih mentaati firman Tuhan. Karena itu kita harus jadi imam yang punya dasar foundation yang kuat dalam hidup kita. Yaitu firman Tuhan. Ketika pencobaan itu datang, kita bisa menangani. Sekali lagi, dikatakan dalam Alkitab di bagian lain, iblis itu seperti singa yang mengaum berkeliling. Hendak istilahnya menjatuhkan kita. Dia menanti saat yang tepat. Kapan saat yang tepat itu? Titik terlemah dalam hidup saudara. Ketika orang gak ada yang lihat. Ya, di situ, itu diujinya. Ya, orang Kristen juga kadang-kadang kita puasa. Saya ingat kalau lagi puasa begitu. Wah, udah puasanya nanti bukanya misalnya jam 3 siang atau jam 12 misalnya. Oh, jam 12 kurang seperempat. Tiba-tiba makanan datang, udahlah ya cincailah, tinggal 15 menit sudahlah. Gak apa-apa, udah gak ada yang tahu. Saudara dikasih Tuhan. Mari, itu integritas kita diuji. Adakah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan atau kita kompromi selalu? Saudara, saya mau kita jadi imam yang hidup benar selalu di hadapan Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kemudian saudara, yang kedua, pencobaan yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, itu the second temptation itu berkaitan dengan kesombongan. Kekuasaan, kemampuan. Ya. Matius 4 ayat 6 dan 7 berkata, lalu iblis ini berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan ini yang kedua, kalau tadi pertama bicara hawa nafsu kedagingan, maka yang kedua ini bicara power, kemampuan. Dan itu yang seringkali terselubung dengan yang namanya kesombongan. Seolah kita punya kemampuan yang hebat. Tuhan Yesus mengajar kita untuk selalu rendah hati. Sekalipun dia bisa melakukan itu. Tapi dia tidak mau. Dia merendahkan diri. Karena itu kerendahan hati adalah kunci untuk melawan segala kesombongan. Unjuk kemampuan dan lain sebagainya. Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai. Untuk yang kedua kali dibawa naik ke tempat tinggi di hubungan bait Allah. Lalu diperlihatkan. Kamu jatuhkan dirimu. Nanti lihat malaikat akan datang melayani engkau. Udah, ayo tunjukkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin tidak terlalu sering tapi pasti dalam hidup ini. Kita akan diuji melewati masa-masa ini. Orang memuji saudara. Bukan hebat. Kamu kan hebat. Apakah kita kepancing? Iya, memang saya. Hati-hati. Ayo kita belajar rendah hati. Orang sombong Alkitab berkata akan direndahkan. Tapi Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hatinya. Sebagai imam kita harus belajar rendah hati. Saya pernah dengar kesaksian seorang teman. Dia pernah, seorang hamba Tuhan. Dia pernah mengambil puasa. Ya, pada waktu itu sampai 21 hari. Tapi dia tidak makan, tidak minum. Wah, dia jalan itu luar biasa. Seperti orang yang bertapa begitu ya. Dan benar saja, ini cerita menurut cerita dia. Pada hari yang keberapa gitu, dia seperti dikasih sebuah senjata. Wah, dia seperti dikasih kemampuan yang nantinya hebat. Tapi dia kaget, senjata itu keris yang datang. Seolah-olah dia disuruh makan itu, terima itu atau enggak, itu pilihan. Tapi di dalam kelemahan fisik dia berdoa, dia menolak itu. Karena itu dia sadar ini kuasa kegelapan, bukan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, waktu dengar kisah itu saya cuma membayangkan gini. Memang orang ketika mengambil komitmen yang demikian, itu ujung-ujungnya biasanya ada satu kekuatan, ada satu kuasa yang diberikan. Apakah dengan kuasa itu kemudian kita menggunakannya untuk kesombongan kita, untuk
popularitas kita, untuk kehebatan kita. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, seringkali kita belajar mempersiapkan sesuatu, berpuasa, berdoa. Ya. Lalu kemudian tanda-tanda mujizat akan menyertai. Di situ diuji. Ayo, kamu kan penuh kuasa. Ayo kamu doakan nanti. Wah, banyak cobaan akan membuat kita untuk sombong. Tapi sekali lagi, lawanlah itu dengan kerendahan hati. Jadilah imam yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Rendahkan dirimu. Jangan sombong. Bisa sedikit, punya sedikit. Dapat otoritas. Oh, diangkat promosi jadi pemimpin, punya bawahan. Hati-hati. Jangan bertindak seolah-olah menggunakan kekuasaan kita. Sebab kalau kita lakukan itu sama dengan ngikutin maunya iblis. Jangan mau. Boleh katakan amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Tuhan harus dicobai. The third temptation itu soal kekayaan dunia. Dibawa ke gunung tinggi, diperlihatkan semua kemewahan, kemegahan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dikasih Tuhan, ujian seorang imam besar. Yang ketiga itu bicara soal kekayaan dunia, harta, juga popularitas, kemewahan. Seolah-olah semua itu ditawarkan. Kalau mengikuti cara-caranya iblis, menyembah kepada iblis itu juga bicara mengikuti cara-caranya iblis. Ada orang untuk kekayaannya pergi ke Gunung Kawi, ke gunung inilah, lakukan ini, lakukan itu. Hati-hati. Sebab itu tidak akan mendatangkan berkat bagi keluargamu. Sebagai imam, kita harus menjaga betul bahwa semua berkat itu dari Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Jangan mau ikut caranya iblis. Korupsi dan lain-lain untuk kekayaan itu semua caranya iblis. Kamu ikut aku, sembah aku. Nanti kamu akan kaya raya. Hati-hati. Itu bukan membuat sejahtera keluarga kita. Itu nantinya akan mendatangkan kutuk bagi keluarga kita. Mari kita jadi imam yang hidup dalam kebenaran. Sama seperti Tuhan Yesus, kita juga pasti diuji. Diuji untuk seolah-olah mau jadi sombong. Diuji untuk ditawarkan kemewahan, ditawarkan kemegahan. Ayo saudara dikasih Tuhan, mari kita mau meneladani Tuhan Yesus. Kita mau hidup ini penuh belas kasihan. Kalau diberikan karunia oleh Tuhan, diberikan berkat, kita tahu supaya kita jadi berkat. Katakan amin. Ajar keluarga kita untuk hidup jadi berkat. Nanti lihat kita bangga karena anak cucu kita selalu dipakai Tuhan jadi berkat. Apa yang kita impikan dari keluarga kita, itu selalu dimulai dari kita. Bayangkan ketika satu celah, satu masalah besar terjadi dalam keluarga rumah tangga. Saya selalu mengajarkan yang pertama-tama datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harusnya seorang suami. Karena dia imam. Datang kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Oh ampuni kami Tuhan. Itu nanti seorang melihat keluargamu dipulihkan. Saudara mari. Hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu. Kita mau diubahkan Tuhan. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Saya mau dibaharui selalu. Saya mau Tuhan. Yang penting niat dulu. Mau dulu. Nanti Roh Kudus akan tolong saudara. Saya juga akan mendoakan saudara. Kita akan dimampukan. Firman Tuhan ini bukan hanya datang kepada para suami. Tapi hari ini pesan Tuhan mengingatkan untuk para istri, para wanita. Atau orang yang single belum menikah. Dengar, engkau adalah imam. Imamat yang rajani. Mari kita teladani Tuhan Yesus. Hidup berintegritas. Tidak mudah kita kena tipu muslihat iblis. Kita tidak mau kena tipu daya, kedagingan, hawa nafsu, kesombongan, kekayaan popularitas yang palsu. Kalau saudara diberkati Tuhan, itu untuk jadi berkat. Apakah orang Kristen anak Tuhan bisa kaya raya? Bisa. Abraham paling kaya di zamannya. Oh saudara, semua tokoh di Ishak diberkati luar biasa. Tapi semua tetap punya integritas. Kenapa? Karena mereka jadi imam.
yang berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa saudara juga jadi imam yang diberkati Tuhan. Mari buka hatimu, katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nyanyikan bersama-sama, katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar musik naikkan dengan lembut, mari saudara boleh taruh tangan di dada. Tangan yang satu kau angkat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat di rumah-rumah dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Hamba-Mu melepaskan, biarlah kuasa Tuhan turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Firman-Mu itu termeterai oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup setiap kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan. Oh, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Kalau ada yang merasa gagal, tidak lagi gagal. Sebab Tuhan akan merubah menjadi sesuatu yang baru. Dia akan mengangkat engkau dan akan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Asal kau buka hatimu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Ulurkan tanganmu menjamah mereka. Mengangkat mereka yang letih lesu berbeban berat. Yang putus asa, yang kehilangan pengharapan. Oh, yang merasa masalah yang begitu besar tidak mungkin bisa terselesaikan. Tuhan Yesus mampu dan mau menolong saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kau lihat umat-Mu Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang hamba-Mu melepaskan berkat untuk semua sahabatku. Para pria, para suami, keluarga-keluarga. Aku berdoa dan melepaskan berkat. Untuk para suami, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berdoa biar otoritas imam itu turun di dalam nama Yesus. Atas para suami. Tuhan pakai mereka. Bukan karena pandai bicara. Tapi karena punya otoritas rohani. Apa yang mereka ucapkan buat anak-anak mereka terjadi dalam nama Yesus. Berkat yang mereka ucapkan untuk keluarga mereka terjadi dalam nama Yesus. Istri dan anak-anakmu diberkati. Rumah tanggamu diberkati. Usaha pekerjaanmu diberkati. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau akan dibawa naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Segala janji Tuhan akan turun bagi orang benar. Bagi orang yang menjaga integritasnya. Yang mau hidup sebagai imam di hadapan Tuhan. Kau berkati para pria, para suami. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami melewati masa-masa saat ini. Dalam kondisi pandemi yang ada, anak-anak Tuhan tetap keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan semua dalam hati setiap kami. Bertumbuh dan berbuah dalam perilaku yang memuliakan Tuhan. Dan kehidupan kami menjadi umat pemenang yang memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Love, our life it goes on, even if it is hard. And sometimes you will feel like you have no one. And if the rain is falling and it won't stop, then know you are my own, and that's just how it is. Let me tell you something about you and me, darling, so everybody in this world knows
My stubborn aside, oh, I have it from you. The way I get angry, the way I love you, and the way that I smile is just like you do. My heart is still beating because of you. Love, there's so many things I still don't understand. So everything is a puzzle in my head. And you and everything that you have always known becomes the answer to the questions I ask. Let me tell you something about you and me, darling, so everybody in this world knows. My stubborn aside, oh, I have it from you. The way I get angry, the way I love you, and the way that I smile is just like you do. My heart is still beating because of you. I hope you get to live a beautiful life, and that for what you want you will always fight. Oh, the way that I smile is just like you do. My heart will always beat because of you. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan
Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, pada perayaan ibadah Father's Day, kita dilayani oleh hambanya, Pastor William Kantu, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita, yaitu seorang ayah adalah imam bagi keluarga. Mari kita menjadi imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan menjadi imam yang berintegritas, imam yang menggunakan otoritas dengan benar dan tidak sombong. Dan imam yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi, saya mengucapkan Happy Father's Day bagi jemaat Tuhan GBI Avia CBD Polonia maupun semua pemirsa yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Saya mewakili gereja GBI Avia, mewakili pengurus, mewakili gembala sidang, mengucapkan terima kasih kepada Pastor William Kantu yang telah menyampaikan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua. Doa kami, Pastor dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dimanapun Pastor melayani, Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita yang rindu untuk memberkati gereja Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita melalui rekening yang tertera di layar ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu hamba-Mu Pastor William Kantu. Menyampaikan pesan firman Tuhan bagi setiap kami. Para ayah, para suami, pria di tempat ini. Bahwa kami adalah imam bagi keluarga kami. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kami agar menjadi imam yang berkenan di hadapan-Mu. Dan untuk hamba-Mu Tuhan, pakai dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu berada dalam pelayanannya, dalam seluruh hal yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan mengurapi sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami menyerahkan juga persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang membalaskannya berlipat-lipat kali ganda dalam seluruh kehidupan kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami meletakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mulai dari Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh menteri Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, seluruh Indonesia. Agar Tuhan bergandengan tangan bersama-sama dalam hikmat dan tuntunan Tuhan untuk menghambat, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Para nakes diberkati Tuhan. Setiap orang yang sudah divaksin, Tuhan biarlah kami memiliki imun tubuh yang kuat untuk menghadapi varian-varian baru dari virus corona Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan kami Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan mata iman kita kepada Allah sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ia akan memperluas daerahmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau semakin naik
dan bukan turun. Tangan Allah yang penuh kuasa akan menjadikannya kenyataan di dalam kehidupan kita. Tangan yang menyertai kita sehingga malapetaka, kesakitan tidak menimpa hidup kita. Berkat yang besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.